Salam buat kita semua dimanapun kita berada, baik kita yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya, baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, buat kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Kalau kami sudah boleh sampai saat ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Dan kalau kami juga boleh saat ini merenungkan perkataanmu, itu juga adalah kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu kembali mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, buatlah supaya kami boleh mengerti. Engkaulah Allah kami yang menjadi guru kami, yang mengajari kami, supaya kami boleh benar-benar mengerti akan firman-Mu itu. Tanpa Tuhan Yesus beri pengertian, kami tidak akan mengerti firman-Mu itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami memohon, Tuhan Yesuslah yang menerangi firman-Mu ini, supaya benar-benar terang bagi kami. Engkaulah Allah yang bisa melayani kami, dimanapun kami berada. Baik kami yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya, baik juga kami yang sedang bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang melayani, Tuhan Yesus yang memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini, buat kemurahan Tuhan, sehingga kami masih boleh berseru kepadamu dan boleh merenungkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sungguh bersyukur buat saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali kita mau merenungkan, kalau semalam kita boleh buat temanya, ya Yesus memanggil orang berdosa. Saat ini kita kembali membuat temanya, Yesus menyelamatkan orang berdosa. Ya. Di sini kita boleh membaca dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Yesus menyelamatkan orang berdosa. Setelah Yesus makan bersama-sama pemungut cukai, ya, Lewi dan orang berdosa, dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ada yang mendengar dan ada yang datang, ya, untuk diselamatkan karena mereka percaya bahwa Yesus itu mengasihi orang berdosa. Ya, di sini bisa kita lihat ya bagaimana Yesus setelah dia makan bersama-sama mereka orang berdosa tadi. Ya, ada orang berdosa yang tidak takut lagi datang kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah yang mau kita renungkan saat ini. Kita melihat dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di sini dikatakan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ya, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan mengekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara
di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan mengekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ya, inilah firman Tuhan yang mau kita renungkan saat ini. Ya, jadi bagaimana tadi dikatakan di sini? Ya, ada seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan, datang ke rumahnya, dan Yesus pun memenuhi undangan itu. Ya, ketika Yesus berada di rumah orang Farisi itu, ya, di situ dikatakan di ayat 27 adalah seorang perempuan yang terkenal orang berdosa. Iya, perempuan ini terkenal seorang yang berdosa. Iya, dia datang ke rumah orang Farisi itu karena dia tahu Yesus ada di situ. Ya, kalau kita lihat perempuan yang berdosa ini datang kepada Yesus, ya. Iya, dia datang ke rumah orang Farisi itu karena dia mungkin mendengar bagaimana Yesus makan bersama orang-orang berdosa dan orang pemungut cukai, beserta Lewi, ya. Mungkin itu didengarnya sehingga tidak ada keraguan di dalam hatinya untuk datang kepada Yesus. Iya. Karena dia telah mendengar bagaimana Yesus itu bisa makan bersama-sama dengan orang berdosa dan orang Lewi itu. Jadi dia sedikit pun tidak ragu datang kepada Yesus. Ketika dilihatnya Yesus, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Datang dia, dibawanya minyak wangi, di dalam pualam. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan mengekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi itu. Kalau kita lihat di sini, bagaimana Yesus, bagaimana perempuan ini datang kepada Yesus. Dia dengan air mata datang kepada Yesus dan menangis di kaki Tuhan Yesus, sehingga air matanya itu memenuhi kaki Tuhan Yesus dan dilapnya pakai rambutnya. Kalau kita lihat bagaimana rambut, ini rambut di atas kepala. Ini adalah mahkota. Tapi inilah yang dipakai oleh perempuan ini untuk mengelap kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan mengelapnya dengan rambutnya. Kalau di sini tidak ada dijelaskannya, tetapi adalah pasti pengakuan perempuan ini. Kalau orang mengatakan dia orang berdosa, kurasa adalah pengakuan dari dalam hatinya, aku ini orang berdosa, aku adalah orang yang hina, aku adalah orang yang tidak layak. Mungkin itulah yang membuat air matanya, tetapi di sini tidak dijelaskannya. Tetapi mengapa dia menangis? Pastilah menangis penyesalan akan
dosanya. Iya, karena di sini dia terkenal sebagai seorang berdosa. Tentulah orang-orang yang lain pun pasti menjauhi dia. Iya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang golongan Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Mengapa dia makan bersama orang-orang berdosa? Mengapa dia makan dengan pemungut cukai? Karena bagi mereka orang berdosa itu, pemungut cukai itu adalah najis. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh perempuan ini. Ketika dia mendengar itu, dia tidak ragu datang. Dan dia percaya bahwa kalau dia datang kepada Yesus, dosanya itu pasti akan diampuni. Ya. Sebagai tanda penyesalannya, dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan melapnya dengan rambutnya dan menaruh minyak wangi. Dan dikatakan di sini dia tidak berhenti mencium kaki Yesus. Iya. Jadi bisa kita lihat bagaimana besar penyesalan atau ucapan terima kasihnya karena dia tahu Tuhan Yesus mengasihi dia. Ya, karena dikatakan kalau semalam kita bisa mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengatakan seorang tabib datang untuk orang sakit bukan untuk orang sehat. Dan aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi orang yang tidak benar. Dan perempuan ini sadar bahwa dia orang yang tidak benar, dia orang berdosa. Dan dia tidak takut datang kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakannya, dia datang untuk orang berdosa. Iya. Sehingga perempuan ini melakukan penyesalan dosanya dengan membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Iya. Pastilah air mata penyesalan akan dosa. Dan air mata sukacita karena dia percaya bahwa Yesus akan mengampuni dosanya. Iya. Ya, terus kita teruskan di sini ayat 38 tadi, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan mengekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Inilah yang dipikirkan oleh orang yang mengundang Yesus tadi. Di dalam hatinya dia berkata, tidakkah dia kenal siapa perempuan ini? Kalau dia nabi pastilah dia tahu. Iya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini? Tahukah Yesus pikirannya? Apa yang dipikirkan oleh orang Farisi ini? Tahukah dia? Ya, di ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh Simon? Apa yang dipikirkan oleh yang mengundang dia ini? Yesus tahu. Makanya dipanggilnya, dikatakannya, aku mau berkata kepadamu. Katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Jadi Yesus di sini membuat perumpamaan. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ini perumpamaan yang dibuat Yesus untuk Simon. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan dosanya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Pastilah kalau misalnya utangku 100.000, utang kawanku 10.000. Terus datang yang punya apa tadi? Sudah dihapuskan dosa kalian. Karena kalian gak bisa bayar, aku hapuskan saja katanya. Siapa yang lebih banyak berterima kasih? Pastilah aku karena utangku 100.000, utang temanku tadi 10.000. Kan pastilah
aku yang banyak sekali berterima kasih karena utangku yang besar itu tadi sudah dihapuskan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon, kepada orang yang mengundangnya tadi. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Yesus melihat perempuan itu dan mengatakannya kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan mengekanya dengan rambutnya. Yesus menjelaskan kepada Simon bagaimana perempuan itu mengasihi Yesus. Membasahi kaki Yesus dengan air matanya, mengekanya dengan rambutnya, dan mengurapinya dengan minyak yang wangi. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi di sini Yesus menjelaskan, pastilah orang yang banyak kesalahannya itu, itulah yang banyak mengasihi. Maka dikatakan di sini, Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Apa alasan Tuhan Yesus di sini? Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jadi bagaimana Yesus memanggil orang berdosa? Bagaimana Yesus mengampuni dosa? Menyelamatkan orang berdosa tadi? Karena memang Yesus datang dari surga untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan perempuan ini tahu betul dia adalah orang berdosa. Sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan melakukan perbuatan kasih. Dengan membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dan mengekak kaki Tuhan Yesus dengan kakinya. Dengan rambutnya. Dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dibawanya. Perempuan ini datang kepada Yesus untuk menyatakan pengakuannya. Bahwa aku ini orang berdosa. Mengapa dia datang kepada Yesus? Karena dia sudah mendengar apa yang dikatakan Yesus. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Jadi perempuan ini sadar benar kalau dia adalah orang yang berdosa itu. Dan untuk dialah Tuhan Yesus itu datang. Makanya enggak ragu dia. Mungkin sudah didengar bagaimana Yesus mengatakan, aku datang. Bisa diulangi lagi dari kalau semalam saya bawa dari Markus tapi hari ini bisa kita ulangi dari Lukas Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi jelas kita tahu kalau Yesus itu datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat. Inilah mungkin yang didengar oleh perempuan ini, sehingga dia tidak ragu datang kepada Yesus. Dia sadar benar kalau dialah orang berdosa itu. Dan dia sadar benar, untuk dialah Tuhan Yesus itu datang. Makanya gak segan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dibasuhnya kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Kalau air mata sudah berbicara, air mata menandakan kesedihan dan juga air mata menandakan sukacita
dan perempuan ini, mungkin kedua-duanya ini, yang menguasai dia. Mungkin dia mengeluarkan air matanya, bersuka cita karena dia tahu bahwa Yesus datang untuk dia orang berdosa tadi. Dan mungkin juga air mata berduka cita, penyesalan akan dosanya. Tapi yang pasti kita tahu di sini, Yesus mengampuni dosanya. Makanya iman kelihatan dari perbuatan. Dan Yesus melihat iman perempuan ini. Perempuan ini percaya betul, Yesus datang untuk dia yang berdosa tadi. Itulah yang dilihat Yesus. Karena Yesus melihat hati. Bagaimana Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Simon yang mengundangnya tadi, orang Farisi tadi? Apakah dia seorang nabi sehingga dia tidak mengenal perempuan ini? Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkannya. Dan Tuhan Yesus juga melihat iman perempuan ini. Makanya dikatakannya di dalam ayat 48 ini, dosamu telah diampuni. Jadi banyak juga orang bersama-sama mereka di situ Dan mereka ayat 49, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Mereka heran siapakah dia ini sehingga dia dapat mengampuni dosa? Kalau kita lihat di dalam Markus 2 ayat 10 bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan orang ini tidak tahu bahwa Yesus dapat mengampuni dosa di dunia ini. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan inilah yang dikatakan kepada perempuan ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka nggak salah Yesus. Dikatakannya kepada perempuan ini. Dosamu sudah diampuni. Tetapi orang yang mendengar tadi heran. Kenapa mereka heran? Karena mereka tahu bahwa hanya Allah sajalah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi mereka tidak tahu kalau Yesus itu adalah Allah yang datang dari surga. Makanya heran dia. Kalau kita kan gak heran lagi karena kita sudah bisa mendengar dari Markus 2 ayat 10 ini. Dosamu sudah diampuni. Orang ini belum mendengar. Padahal sudah ada dikatakan bahwa Yesus itulah yang bisa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Mereka heran karena mereka hanya tahu Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi mereka tidak tahu Yesus adalah Allah yang datang dari surga yang bisa mengampuni dosa. Tetapi perempuan ini di sini sudah diampuni dosanya. Dan ayat 50 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi apa yang bisa kita renungkan di sini? Kita bisa mengatakan satu bahwa Yesus melihat iman. Yesus melihat hati kita. Gak perlu kita menjelaskan kepadanya, begini isi hatiku Tuhan. Tetapi Yesus sendiri tahu
apa yang ada di dalam hati kita. Karena Dia adalah Allah. Dia tahu apa yang ada di dalam hati Simon. Dia tahu apa yang ada di dalam hati perempuan ini. Dia. Dan Dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Ya, jadi sudah bisa kita renungkannya. Kalau semalam kita sudah boleh dengar bagaimana Yesus memanggil orang berdosa tadi. Oh, orang berdosa tadi dikasihi oleh Tuhan Yesus. Iya. Tidak ada batasannya sebesar apa dosaku. Kalau perempuan ini tadi terkenal orang berdosa. Iya. Dan Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Apa yang mau kita lihat di sini? Iya. Kalau semalam bisa kita mendengar. Iya. Aku datang bukan untuk orang benar. Tetapi aku datang untuk orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Dan perempuan ini, orang yang berdosa ini, datang kepada Yesus tadi. Ya, dengan pengakuan. Dan Yesus melihat imannya. Yesus melihat kerinduan hati perempuan ini. Sehingga dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Jadi siapa yang datang kepada Yesus tadi, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah ragu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Sebagaimana Dia menyelamatkan perempuan ini, Dia juga akan menyelamatkan kita. Iya. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu tadi datang untuk aku orang berdosa tadi. Iya. Yesus sudah datang dari sorga. Ya, untuk menjumpai aku orang berdosa ini. Apa kataku? Apa jawabku? Perempuan tadi, ini aku Tuhan, orang berdosa tadi katanya. Akulah orang yang paling hina, kan kayak gitu ya. Makanya dilapnya pakai rambutnya. Iya, nggak ada harganya diriku ini. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Tidak dipandangnya orang banyak di situ. Orang banyak di situ makan bersama Yesus. Tetapi dia tidak lagi memikirkannya itu. Yang satu dipikirkannya, aku harus, sujud di kaki Tuhan Yesus. Itulah yang dipikirkan perempuan ini. Nggak dipikirkannya harga dirinya. Ya, karena sering sekali ya, apa yang menghambat kita datang kepada Tuhan Yesus? Harga diri kita yang tinggi. Terkadang sadarnya kita orang berdosa, tetapi harga diri kita menghalangi kita datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi perempuan ini sedikit pun tidak dipakainya harga dirinya. Datang ke hadapan Tuhan Yesus tidak perlu harga diri. Karena memang kita ini adalah orang yang hina. Orang yang berdosa tadi adalah orang yang hina. Terkutuklah orang yang naik ke kayu salib. Mengapa? Karena orang yang naik ke kayu salib adalah orang yang hina. Iya. Dan aku ini adalah orang berdosa. Aku adalah orang yang hina. Dan Yesus yang mulia tadi datang dari surga untuk aku orang yang hina ini. Apakah yang harus kupertahankan? Harga diriku, gengsiku, iya. Apakah yang harus aku perhitungkan dengan Allahku tadi? Dia, yang mulia tadi, datang dari surga yang mulia tadi, masuk ke dunia yang hina ini, sama seperti manusia yang hina tadi. Iya. Supaya aku sadar aku orang berdosa dan boleh aku datang kepadanya. Karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa tadi. Perempuan ini tahu betul. Kita bagaimana? Apakah kita sadar kalau kita orang berdosa? Ya. Apakah aku sadar aku orang yang hina? Kalau aku sadar aku orang berdosa, aku sadar aku orang hina, sama seperti perempuan ini,
merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus, pasti perkataan Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni. Iya, bagaimana dengan kita? Marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Harga diriku yang mana yang kupertahankan? Iya. Di hadapan Tuhan Yesus, aku tidak layak. Di hadapan Tuhan Yesus, aku ini adalah orang hina. Tetapi Yesus katakan, aku datang untuk orang hina ini. Aku datang untuk orang berdosa ini. Jadi janganlah pernah kita ragu datang kepada Tuhan Yesus. Iya. Marilah kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Supaya Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa kita. Kalau kita tidak datang ke hadapan Tuhan Yesus, iya, pastilah, iya, seperti yang dikatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi di sini Yesus berkemurahan, Yesus mengasihani kita, datang dari surga mencari kita, supaya kita tidak memperoleh upah dosa itu. Iya, Tuhan Yesus mencari kita, memanggil kita untuk diselamatkan. Apa yang kita jawab Tuhan Yesus tadi? Ini aku sudah datang dari sorga anakku, katanya, mencari kamu orang yang berdosa tadi. Apakah kita masih mengatakan, aku ini orang benar, rajinnya aku ke gereja, sukses semua anakku, suksesnya pekerjaanku. Iya. Tetapi bukan itu. Yang dikatakan di sini, orang yang berdosa. Iya. Itu yang dipanggil Tuhan Yesus. Bukan orang yang benar. Bukan orang yang rajin. Iya. Tetapi orang yang sadar dirinya orang berdosa, dialah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dialah yang dicari oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Iya, kita renungkannya. Ya mana tahu nanti ada di antara kita nggak sadar kita orang berdosa, kan bahaya nanti hidup kita. Iya, tetapi kalau kita sadar, marilah kita datang ke hadapan Tuhan Yesus seperti perempuan ini tadi, tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, ya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menyelamatkannya. Iya. Nggak perlu kita bilang aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa. Tuhan Yesus melihat hati kita. Sebagaimana dia melihat hati perempuan ini. Sebagaimana dia melihat hati orang Farisi tadi. Iya. Iya. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini ya. Supaya keselamatan itu boleh menjadi bagian kita. Supaya pengampunan dosa itu boleh menjadi bagian kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga dia datang dari sorga yang mulia itu, menjumpai kita manusia yang hina ini. Iya. Jadi jangan pernah ragu datang kepada Tuhan Yesus. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah ragu datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia akan mengampuni kita. Kalau kita datang dengan pengakuan akan dosa kita itu. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita, memberikan pengertian kepada kita, supaya kita bisa mengerti firman-Nya ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengarkan perkataan-Mu pada hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus ketika Engkau datang ke dunia ini? Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Engkau datang bukan untuk orang yang benar, tetapi Engkau mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Tuhan Yesus, hari ini kami bisa melihat bagaimana orang yang sadar dia orang berdosa tadi, yaitu perempuan ini. Dia datang ke hadapan Tuhan, membasuh kakimu dengan air matanya, mengekanya dengan rambutnya, dan mengurapi dengan minyak yang wangi. Itu menandakan bahwa dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus, dan Engkau mengampuni dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ini. Buat juga lah Bapa, ini boleh kami mengerti dan kami boleh juga datang ke hadapan Tuhan untuk mengakukan dosa kami,
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kami ini orang berdosa, kami orang ini orang yang tidak layak. Tetapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau bisa mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami, melayani kami, memberikan kami pengertian. Karena Engkau Allah kami, Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah kami, Allah yang sangat mengasihi kami. Layanilah kami Tuhan Yesus. Baik kami yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahan-Nya, baik juga kami yang sudah bergabung dengan Facebook Kemurahan-Nya. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih buat saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Marilah sama-sama kita merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.